Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Rubik atau siswa-siswa Rubik? Semoga hari ini tetap sehat dan terus jaga kesehatan ya di tengah pandemi ini. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk kelas 12 gitu ya, yaitu metabolisme. Ini bagian pada anabolisme. Jadi metabolisme kan dibagi dua kan, ada katabolisme, ada anabolisme. Nah, ini sekarang kita akan bahas yang anabolisme dan lanjutannya, yaitu reaksi gelap, karena kemarin kita sudah belajar yang reaksi terang. Kita mulai pelajarannya. Jangan lupa baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya mau ucapkan salam juga buat Mafaza. Halo Mafaza, Neng Dona dan Liza. Terus semangat belajar ya. Terus ikutin Kang Oji dan belajar lebih semangat lagi. Yuk kita lihat materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang Oji di sini. Halo. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, karena sekarang sedang pandemi gitu ya, Kota Serang juga sekarang meningkat. Kasus coronanya atau COVID-19 ini. Jadi kita Rubik melakukan pembelajaran daring gitu ya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kan kita sudah masuk ke anabolisme. Dalam proses metabolisme itu ada dibagi menjadi dua. Masih ingat nggak? Katabolisme sama anabolisme. Nah, ini sekarang anabolisme. Kemarin juga kita sudah bahas tuh ya. Dalam anabolisme contohnya salah satunya adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis ini dibagi menjadi dua proses ya enggak. Pertama ada reaksi terang yang kemarin tuh, reaksi terang ya, sama reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini itu adalah biasa disebut dengan siklus Kelvin. Namanya siklus, dia akan berputar nih kembali seperti semula. Nah, seperti itu. Nah, untuk memulai pembelajaran ini, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kabarnya untuk siswa-siswa Rubik ya? Semoga masih tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar di tengah pandemi seperti ini. Terutama saya mau ucapkan salam kepada Mafaza, Liza, dan Neng Dona. Semoga masih tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita bahas ini nih, siklus Kelvin. Kita harus ingat nih, proses fotosintesis itu kan bahannya ada H2O, air, dan CO2, karbon dioksida. Kemarin H2O itu sudah direaksikan dengan proses reaksi terang. Nah, sekarang yang CO2-nya nih kita proses. Jadi dua bahan itu diproses dengan dua cara gitu ya, dengan cara yang berbeda. Yang H2O kemarin reaksi terang, yang CO2 dengan siklus Kelvin atau reaksi gelap. Nah, proses siklus Kelvin ini kalau keseluruhan dibagi menjadi tiga proses ya. Ini namanya fiksasi CO2, yang ini namanya reduksi CO2. Jadi direduksi CO2-nya di sini, yang di sini adalah regenerasi RUBP. Jadi ada tiga proses pada siklus Kelvin: fiksasi, reduksi, regenerasi RUBP. Nah, kita mulai prosesnya. Nanti kalau kalian ada yang nggak ngerti boleh ditanyakan ya di kolom komentar atau nanti di grup WA. Oke, kita mulai. CO2 ini kita akan ubah nih dari sini menjadi ini. Dari RUBP atau ribulosa 1,5 bifosfat, kita akan mengubahnya menjadi 3 fosfogliserat gitu ya. Nah, Rubisco ini adalah enzimnya. Jadi kita mulai nih. CO2 ini akan difiksasi. Fiksasi itu artinya akan ditempelkan dengan bantuan enzim Rubisco ribulosa 1,5 bifosfat. Saya akan ngomongnya RUBP ya, panjangan ini ya. Nah, RUBP akan diubah, akan berubah ketika ditambahi dengan CO2 dengan bantuan enzim Rubisco, berubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, seperti itu. Paham? Ya. Nah, jadi si CO2 ini akan difiksasikan ke RUBP sehingga berubah menjadi 3 fosfogliserat seperti itu. Nah, itulah proses pertama disebut dengan fiksasi CO2. Selanjutnya,
setelah jadi 3 fosfogliserat, ini akan direduksi. Nah, reduksi ini ada 2 proses ya, proses dari sini ke sini sama sini sama sini. Oke. Nah, 3 fosfogliserat ini akan tambahkan fosfat dengan cara menambahkan energi atau ATP. Nah, ATP ini dari mana? ATP ini yang dihasilkan dari si katabolisme, ya enggak? Pada proses respirasi sel yang kemarin kita bahas tuh ya. Nah, 3 fosfogliserat akan ketempelan ATP. Nah, ATP ini nanti berubah, kan fosfatnya hilang satu. Dari adenosin trifosfat berubah menjadi adenosin difosfat karena kehilangan satu fosfat. Maka berubahlah namanya dari 3 fosfogliserat berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat karena fosfatnya ada 2. Ini kan awalnya 1 kan ya, pada rantai nomor 3 gitu kan. Yang ini karena ditambahkan fosfat maka menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, paham? Jadi fosfat di sini 1 ditambahkan 1 jadi akhirnya bi, ya enggak? Nah, jadi bifosfatgliserat. Nah, ini belum beres. Selanjutnya 1,3 bifosfogliserat ini akan ditempelkan oleh NADPH. Nah, ini nih. Ini juga sama, hasil NADPH itu hasil dari reaksi terang. Reaksi terang juga menghasilkan yang namanya NADPH. Nanti kita lihat kesimpulan dari proses anabolisme, apa aja yang dihasilkan gitu ya, dan apa yang diurai. Nah, NADPH ini akan mengirimkan gitu ya, mentransfer hidrogennya nih ke 1,3 bifosfogliserat ini, sehingga NADPH akan berubah menjadi NADP. Paham? Nah, selanjutnya 1,3 bifosfatgliserat ini ketambahan NADPH dan NADP berubah jadi NADP+. Nah, fosfatnya juga hilang nih atau dikeluarkan jadi fosfat inaktif, makanya disebut 6PI gitu. Jadi fosfatnya akan dikeluarkan di sini. Maka berubahlah menjadi gliserat dehid 3 fosfat seperti itu. Atau triolosa fosfat. Jadi fosfat yang ada 3 ininya. Nah, gliserat dehid 3 fosfat ini nanti akan berubahlah tuh menjadi gula. Ingat, fotosintesis kan hasilnya gula kan, glukosa. Nah, ini gula atau komponen organik lain. Nah, ini contohnya fotosintesis berarti gula kan. Nah, ini. Jadi si gliserat dehid 3 fosfat akan diubah menjadi gula. Ini komponen-komponen gula seperti itu ya. Nah, setelah ini prosesnya tadi ya, ingat ya, ini fiksasi, yang ini namanya reduksi. Nah, sudah direduksi, maka regenerasi. Apa regenerasi itu? Ini kan gliserat dehid 3 fosfat nih. Kita mau mengubah menjadi RUBP lagi nih, ribulosa 1,5 bifosfat gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah menambahkan ATP. Nah, 3 ATP nih ya, 3 ATP. Maka ATP fosfat ini akan ditransfer ke sini, berubah menjadi ribolusa 1,5 bifosfat atau disingkat dengan RUBP. Nah, ini yang tadi ATP akan berubah menjadi ADP. Nah, terus selanjutnya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan siklus Kelvin. Nah, sudah paham? Jadi karena siklus dia akan bolak-balik terus seperti ini. Paham ya? Oke, jika sudah paham, maka kesimpulan dari proses anabolisme kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Terus ikutin Kang Oji, semangat belajar. Thank you.